Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Ini kita ke pembahasan ilmul bayan. Ini adalah ilmu bayan. Ilmul bayan. Nanti di ilmu bayan yang dibahas itu apa saja? Al bayanu ilmun yubhat is. Oh iya ya betul. Al bayanu ilmun yubhatsu fihi 'anit tasbihi wal majazi wal kinayah. Pada pembahasan ilmu bayan ini yang akan kita bahas itu ada tiga pokok bahasan. Yang pertama berkaitan dengan tasbih, kemudian kedua adalah majaz, yang ketiga adalah kinayah, konotasi. Jadi dalam pembahasan ilmu bayan itu, pembahasannya nanti ada tiga pokok bahasan. Pertama berkaitan dengan tasbih, kemudian yang kedua adalah majas, yang ketiga adalah kinayah. Yang ketiga adalah kinayah. Ini merupakan bahasan daripada ilmul bayan, ilmul bayan. Nah, kita mulai dari yang pertama, kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita membahas tentang masalah at-tasbih. At-tasbih. Nanti kira-kira at-tasbih ini at-tasbih ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin bi adatin li gharadin. Namanya tasbih itu adalah menyamakan satu perkara terhadap perkara yang lain. Menyamakan satu hal terhadap hal yang lain. Menyamakan satu perkara terhadap perkara yang lain. Itu namanya tasbih. Ilhaku amrin bi amrin, menyamakan satu hal terhadap hal yang lain, disamakan dalam segi fiwasfin, menyamakan sesuatu dalam segi sifat, nanti pasti punya kesamaan. Biadatin, dengan adat tasbih. Penyamaannya itu nanti menggunakan adat tasbih. Oh, bisa ke atas ini. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini ilmu bayan, ini pada tasbih ya. Kalau di sini terjemahnya menyerupakan satu perkara dengan perkara yang lain dalam satu sifat. Nanti disamakan dalam satu sifat ya. Dan juga menggunakan adat adat tasbih, penyerupaan, menggunakan alat penyerupaan ya, karena ada suatu tujuan. Sehingga nanti yang disamakan berarti yang wal amrul awal yusama al musyabbah. Sesuatu yang disamakan, misal saya menyamakan ilmu, disamakan seperti halnya cahaya. Dan ilmu disamakan seperti halnya cahaya. Ilmu itu namanya musyabbah. Sesuatu yang disamakan. Sesuatu yang disamakan itu namanya musyabbah. Jadi ingat-ingat ya nanti ya, yang apa namanya istilah-istilahnya. Yang disamakan itu namanya musyabbah. Kalau ya pertama, kata yang diserupakan berarti yang disamakan itu namanya musyabbah. Kalau yang kalau musyabbah bih itu adalah kata yang digunakan untuk menyerupakan pembandingnya. Al-ilmu itu ilmu kan nur. Ilmu disamakan dengan cahaya. Ilmu itu namanya musyabbah. Ilmu itu namanya musyabbah. An-nur itu namanya musyabbah be. Ilmu namanya musyabbah. Nur itu namanya musyabbah be. Lah, nanti alat yang ketiga, al-wasfu, dari segi kesamaannya, kan an-nur, apa namanya, ilmu itu musyabbah, pembandingnya
Nur itu merupakan musyabbah bih. Kesamaan dalam segi apa kesamaannya? Itu namanya wajah syabah. Wajah syabah itu sisi kesamaan. Wajah syabah. Al-wasfu wajah syabah. Jadi sisi kesamaan itu namanya wajah syabah. Sisi kesamaannya wajah syabah. Kalau ada tasbihnya nanti macam-macam. Ada kalanya wal adat al-kaf aw nahwaha. Seperti halnya kaf ataupun sesamanya. Ini namanya alat-alat yang digunakan untuk menyerupakan itu. Alat yang digunakan untuk menyerupakan. Nah, kalau di sini al-ilmu kan-nuri. Berarti al-ilmu, ilmu ini namanya musyabbah. Ka ini namanya adat tasbihnya, alat yang digunakan untuk menyerupakan. Kemudian nurnya ini adalah musyabbah B. Kemudian wajah syabahnya apa? Fil hidayah. Fil hidayah ini merupakan wajah syabahnya. Ilmu yang diserupakan, ilmu itu seperti cahaya. Jadi sisi kesamaannya apa? Antara ilmu dengan nur itu apa? Sisi kesamaannya itu namanya wajah syabah. Nah, sisi kesamaan itu namanya wajah sabah sehingga di sini al ilmu kan nur al ilmu kan nur fil hidayah berarti ilmu seperti halnya cahaya sama dalam sisi apa? Sama dalam memberi petunjuk. Ilmu itu memberi petunjuk bagi orang yang mempelajarinya, orang yang alim, orang yang mempelajari ilmu itu bagi petunjuk. Saya tidak tahu hal ini, dengan ilmu saya bisa tahu. Saya buta dalam hal ini, tapi dengan adanya ilmu saya bisa mengetahuinya. Begitupun dengan cahaya. Ketika malam-malam hari ya, hari nggak ada penerangan, adanya sebuah cahaya itu menjadi petunjuk kepada jalan yang benar, ya. Sehingga itu tidak terjatuh dan yang lain. Nah ini, sehingga dalam pentasbih, dalam penyerupaan satu dengan menyerupakan sesuatu dengan hal yang lain, itu harus memenuhi rukunnya, harus memenuhi rukun-rukun tasbihnya, harus memenuhi rukun-rukun tasbihnya. Rukun tasbih itu apa? Ya ini, rukun tasbih ini yang empat. Harus ada musyabbah, harus ada musyabbah B, harus ada wajah syabah. Kemudian ada adat tasbih. Sehingga gak cukup semisal cuma ada musyabbah. Ada musyabbah B yang mau diserupakan sudah ada, pembandingnya sudah ada, tapi tidak ada wajah syabahnya. Artinya apa? Adanya wajah sabahnya sudah ada, musyabbabnya sudah ada, tapi antara satu barang dengan antara satu hal dengan yang lain itu tidak ada sisi kesamaan. Berarti kan wajah sabah yang nggak terpenuhi, maka nggak terjadi nanti namanya tasbih itu. Jadi kita nggak semena-mena untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lain itu nggak agak semena-mena juga itu juga ada aturannya ya untuk kapan kita bisa membandingkan satu ini dengan yang lain dan itu harus ada sisi kesamaan. Kalau nggak ada, ya mau dibandingkan gimana? Kalau membandingkan satu hal dengan hal yang lain padahal itu nggak ada sisi kesamaan itu kan nggak bisa. Tuh. Sehingga empat ini untuk membandingkan penyamaan satu dengan yang lain maka rukun-rukun tasbih ini harus terpenuhi itu. Bisa dipaham ya? Insya Allah Ustaz. Ahi Afif gimana Ahi Afif? Iya, Tat. Bisa dipahami, Tat. Aman ya? Ya. Oke. Nantilah kita contoh-contoh. Oke. Ini adalah bentuk. Coba kalian, coba dikasih contoh satu-satu buat contoh dulu. Buat contoh. Ini kan sudah jelas ya. Ini namanya yang mau diserupakan. Ini rukunnya harus ada empat ya. Ada empat. Ada musyabbah. Musyabbah berarti yang seperti halnya ilmu yang mau diserupakan. Kemudian musyabbah itu pembandingnya. Wajah sabah harus ada sisi persamaan. Jangan asal-asal kita menyamakan satu dengan hal yang lain. Tidak bisa asal-asal. Harus ada sisi persamaannya dalam sisi apa nanti. Kemudian menggunakan adat tasbih. Ada tasbih itu ada kalanya mislu, sabab, syabihun bi misal. Menggunakan lafad ya. Ada menggunakan mislu, mislul komar atau mislul komar, mislul apa, mislul sama misal, mislul nur. Menggunakan boleh menggunakan kan nuri, kal komari, kal arudi.
Atau boleh menggunakan syabihun bi. Syabihun bil qamari, syabihun bisyamsi, syabihun, terserah. Atau menggunakan ka'anna. Cuma nanti kalau ka'anna itu bisa nanti ka'anna itu berfaedah sebagai tasbih, bisa itu berfaedah syak nanti kalau ka'anna. Nanti juga ada. Yang penting rukunnya yang 4 ini sudah terpenuhi. Masalah ada tasbihnya terserah mau menggunakan apa. Boleh menggunakan yang kana, boleh menggunakan yang ka, boleh menggunakan yang syabihun bi, atau boleh yang menggunakan mislu. Terserah. Coba kasih contoh satu-satu. Monggo. Wajhuka kal badri fi apa ya? Wajhuka kal badri. Bentuknya tuh apa ya, Ustaz? Bentuknya. Sudah tuh Fish. bulat gitu, Ustaz. Hah? Fisyakli. Bentuk itu saklun. Fisyakli. Wajhuka kal badri fisyakli. Berarti menyamakan dalam segi bentuknya gitu ya. Berarti eh, apa namanya, wajah sabahnya adalah dalam segi bentuk bundarnya gitu. Apa wajah sabahnya? Wajah syabahnya, iya, Ustaz. Bentuknya itu apa? Fisyak loh. Manja. Manja. Fisyak. Fisyakil. Atau apa ya selain fisyakil bahasa Arabnya? Terserah lah. Yang penting. Oh, manja. Oke. Coba anu, Akhi, Ummu Kanurin. apa? Ummu Kanurin. Ini sudah tadi. Yang lain, contoh yang lain. Terserah antum. Eh, Kalau kerepotan oh, pakai bahasa Arabnya, kalau bisa pakai bahasa Arab. Boleh bahasa Indonesia ya kalau kerepotan. Tapi bahasa Arab dulu coba. Ja'a Asadu fi madrasah. Aduh, kal asadu, kal asad, Ja'a al-asadu. kal asadu fi Oke, madrasah. oke, coba saya tulis ya. Misal, nakes, al-a, apa? Gini, Kal asadu fi madrasah. fil, fil Madrasah. madrasah gini ya. Iya. Oke. Ja'a al-asadu fil Ah, madrasah. hmm. Kalau seperti ini, ja'a, jadi rukun tasbih itu kan harus ada 4. Berarti ada musyabbah, ada musyabbah B, ada musyabbah, ada musyabbah B, ada wajah syabah, ada tasbih, kayak gitu. Afif mencontohkan ja'al asadu fil madrasah. Coba dijelaskan apa namanya dari rukun-rukun itu tentukan yang mana. Musabbahnya mana? Masih kurang nangkap ya Afif? Iya, harusnya namanya Tat ya. Oke, coba kita contohkan lagi yang lain dulu. Coba dari Ukti biar Afif bisa lebih menangkap. Coba Ukti contohkan yang lain. Di Eh, apa ya? Kalau misalkan menyerupakan sifat seseorang dengan sifat singa, berarti oke. Berarti Zaidun, apa ya? siapa namanya misal? Zaidun kal asadi, Berarti Zaidun kal asadi Wow, masih fi gimana? Terus susahnya.
Kal asadi kurang alnya ini ya. Gini lah tulisannya. Kaf gimana tulisannya ya? kurang tahu Ustaz. Anggaplah ini kayak gini lah ya. Keliru. Misal pakai anu lah. Ini anggap saya kumpul lah. Kal asadi fish. Berarti dalam segi apa sama? Dalam segi keberaniannya Ustaz. Berarti syaja'ah. Fish syaja'ah. Itu kan. Zaidun kal asadi fish syaja'ati. Zaid ini disamakan. Zaid ini disamakan seperti halnya singa. Zaid disamakan seperti halnya singa. Sisi kesamaannya dalam segi apa? Sisi kesamaannya dalam segi keberanian. Sehingga Zaid ini namanya musyabbah ya. Zaid ini adalah musyabbah. Kemudian ka ini namanya adat tasbih. Al-asyadi musyabbah B. Fis syaja'ati dalam segi kesamaannya namanya ini adalah wajah syabah. Ini adalah wajah syabahnya. Ini merupakan wajah syabahnya. Berarti Zaid disamakan seperti halnya singa. Zaid itu seperti halnya singa. Gitu kan? Zaid itu seperti halnya singa. Sama dalam segi apa? Fisyaja'ah dalam segi keberaniannya. Gitu. Kalau ini kan masih belum ada, Ahi. Ja'al asadu fil madrasah. Singa datang di madrasah. Ya Kak, nggak bisa kan? Yang disamakan mana? Pembandingnya mana? Adat tasbihnya mana? Kemudian wajah sabahnya belum juga ada. Itu. Bisa dipaham, Ahi? Bisa Ustaz. Coba, coba, coba dulu. Contoh-contoh yang lain. Kira-kira apa? Kalau pakai bahasa Indonesia, coba pakai bahasa Indonesia, Ahi. Kira-kira apa kalau pakai bahasa Indonesia? Tat, bisa jai, bisa ja, ah, bisa jai artinya apa Tat? Apa? Syaja ini. Iya. Ini berani dalam segi keberaniannya. Syaja'ah. Oh, oke. Ini harusnya sambung, cuma nggak tahu gimana cara menyambungkan ya tulisannya, kurang paham. Ini dalam segi, jadi Zaid itu disamakan dengan singa. Ini kan harus ada yang mau disamakan itu mau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu harus ada titik samanya. Kalau nggak ada titik samanya nggak bisa untuk disamakan. Jadi harus punya titik sama, titik temu yang sama. Kira-kira apa? Oh, Zaid ini kok manusia disamakan dengan hewan? Gimana? Manusia kok disamakan dengan hewan? Gimana lah?
Nggak apa-apa. Yang penting punya titik. Yang penting ada wajah syabah. Wajah syabah berarti titik kesamaannya. Ada titik kesamaannya. Berarti yaitu Zaidun kal asadi fi syaja'ah. Zaid itu disamakan dengan singa sama dalam segi wajah syabahnya itu merupakan sebuah keberanian sama dalam segi pemberani. Jadi orang yang memang ya apa namanya wajah syabahnya penyamaannya orang yang pemberani itu ya memang disamakan dengan singa. Sehingga kan sering kita dengar singa padang Sahara kan gitu. Pada sejarah-sejarah Islam itu kan singa padang Sahara, singa apa itu kan. Itu kan menunjukkan dijuluki singa padang Sahara itu kan dijuluki sebagai seorang yang sangat pemberani ya. Bahkan seorang yang pemberani. Ya, kira-kira gitu. Nah, yang penting dalam adat dalam tasbih itu untuk menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu ya harus terpenuhi 4 rukun ini. Pertama adalah musyabbah, kemudian yang kedua adalah musyabbah B, yang ketiga adalah wajah syabah, kemudian yang keempat adalah adat tasbihnya. Wajah syabah ini apa? Sifat yang digunakan untuk menyamakan, yaitu titik temu kesamaan itulah. Ini keterangan-keterangannya. Titik temu kesamaan itu namanya wajah syabah. Kalau ada tasbihnya, ya itu yang alat yang digunakan untuk menyamakan, seperti halnya al-ilmu kan nuri atau menggunakan ka'anna zaidan apa gitu. Kalau kaf, jadi nanti tata letak antara kaf dengan anna ini beda. Kalau kaf ini bersamaan melekat nempel dengan musyabbah B. Al-ilmu kan nuri. Nur itu kan musyabbah B-nya. Jadi kaf itu melekat dengan musyabbah B. Kalau ka itu melekat dengan musyabbah B. Kalau ka'anna ini melekat dengan musyabbah. Kalau ka'anna ini melekatnya dengan musyabbah. Kalau ka'anna itu melekat dengan musyabbah. Ini kalau ini contoh ya berupa syair ya. Ini berupa syair. Kalau syair ya memang agak apa? Agak repotnya Bu. Kita buat contoh-contoh yang mudah-mudah saja. Cuma kalau ka'anna ini tidak selamanya ka'anna itu merupakan tasbih. Ada kalanya tidak selamanya ka'anna itu berfaedah sebagai tasbih. Ada kalanya ka'anna itu bermakna syak. Tasbih tidak bermakna syak. Ini. Wa ka'anna tufidu tashbiha idza kana khabaruhu jamidan. Jadi kalau ka'anna itu melihat khobarnya, maka lihat khobarnya. Dalam ilmu nahu itu kan ada istilah isim jamid dan mustaq itu kan. Ada jamid mustaq. Maka kalau ka'anna ini untuk menentukan apakah nanti tufidu tashbih atau tufidu syak, apakah tufidu tashbih berfaedah tashbih atau tufidu syak yang berfaedah syak, maka cara mengetahui dengan melihat khobarnya. Kalau khobarnya berupa isim jamid, maka itu tashbih. Nanti berarti keananya itu adalah tasbih, ada tasbih. Tapi kalau nanti khobarnya itu merupakan isim mustaq, maka itu berfaedah syak. Maka itu berfaedah syak. Sehingga maknanya itu ya syak nanti keraguan-raguan. Bukan malah menyamakan satu hal dengan hal yang lain. Tapi itu bermakna sebuah keraguan-raguan.
Kalau di sini kita contoh, kalau di sini ya, ini ka'annaka Khalid asadan. Khalid itu seperti harimau. Nah, ini karena melihat dari khobarnya ini isim jamid. Nah, tinggal direview lagi terhadap pembelajaran Nahwu di bulan-bulan kemarin itu. Bagaimana pembahasan jamid dan mustaq. Karena Khalidan Asad. Khalid itu seperti halnya Asad. Khobarnya ini. Oh, berarti kalau khobarnya berupa mustaq, berupa jamid, berarti ini kaannya ini adalah tasbih. Jadi ini berarti menyamakan satu hal dengan hal yang lain. Berarti menyamakan Khalid disamakan seperti halnya Asad disamakan dengan singa. Sama dalam segi apa? Sama dalam segi pemberaniannya. Tapi kalau semisal nanti khobarnya ya, khobarnya kan ini fahim ini kan khobarnya. Ka'annaka fahim. Maka kalau fahim, fahim ini kan isim fa'il. Isim fa'il itu tergolong, isim fa'il itu termasuk dari kategori isim mustaq. Fa'il itu isim mustaq, isim maf'ul, isim fa'il. Itu yang banyak sekali kan isim mustaq itu. Itu termasuk yang mustaq. Sehingga kalau khobarnya itu mustaq, maka ka'anna itu bukan lagi tasbih, tapi itu bermakna tufidu syak. Sehingga maknanya bukan menyamakan. Maka nanti pemaknanya seolah-olah kamu itu paham. Ka'annaka fahim. Sepertinya kamu paham. Nanti sepertinya, seolah-olah. Bukan menyamakan. Karena seolah-olah kamu paham. Itu kan menunjukkan makna keraguan. Seolah-olah kamu paham. Mau dikatakan paham betul-betul, tapi cuma gayanya yang sok paham mungkin itu. Seolah-olah dari gayanya paham. Tapi ternyata ketika ditanyakan, oh nggak apa. Kalau yang tasbih kan menyamakan. Zaid seperti. Bukan sepertinya. Zaid seperti singa. Dalam segi apa? Dalam segi keberaniannya. Zaid seperti singa dalam keberaniannya. Kalau yang ragu, seolah-olah kamu itu seolah-olah seakan-akan kamu itu paham. Ini kan menunjukkan sebuah keraguan-raguan. Ka'annaka fahim seolah-olah seakan-akan kamu orang yang paham. Nah, ini berkaitan beda halnya dengan kaf. Kalau kaf itu ya litasbih nanti penyerupan. Seperti itu. Sehingga ka'anna yang ada pemilahan kapan nanti ka'anna ini berfaedah tufidut tasbih dan juga kapan ka'anna ini berfaedah faedah syak tufidut tasbih ketika khobarnya berupa jamid, tufidu syak ketika khobarnya itu berupa isim mustaq. Untuk lebih lanjutnya berkaitan dengan jamid dan mustaq, itu bisa antum review kembali di materi-materi nahu yang bulan sebelumnya itu. Itu. Bisa dipaham? Bisa. Aman, aman? Ah, Oke. Ada kalanya ada tasbih itu, ada kalanya ada tasbih itu bukan hanya sekedar kaf, mislun, ka'anna. Terkadang itu juga berupa fi'il. Fi'il itu juga bermakna tasbih kan. Seperti apa fi'il yang bermakna tasbih? Nanti seperti halnya dhonna atau hasiba. Dhonna atau hasiba. Wa idza ra'aitahum. Wa idza ra'aitahum. Dan ketika kamu melihat mereka, bidadari surga, hasibtahum lu'lu'an, maka engkau akan mengira mereka mutiara mansuron yang tersebar. Wa idza ra'aitahum, berarti hum ini kembali kepada bidadari surga. Hasibtahum lu'lu'an mansuran. Kamu akan mengira seperti halnya mutiara yang tersebar.
Jadi mereka itu disamakan seperti halnya lulu'an mansuron. Lulu'an mansuron apa namanya? Mutiara yang tersebar. Sehingga hasibta, hasibta itu adalah fiil yang berarti tasbih. Fiil yang berarti tasbih nanti ya ada hasibta, kemudian ada hasiba, kemudian ada dhonna. Hasiba, dhonna nanti itu juga bermakna tasbih. Itu fiil yang bisa berarti sebagai tasbih. Fiil yang bisa bertasbih. Kalau maknanya kan apa namanya? Kalau maknanya hasib itu menyangka, dhonna ya menyangka. Tapi nanti juga berarti sebagai tasbih. Tergantung nanti konteksnya ya. Ketika sudah nanti terpenuhi semua rukun-rukun tasbih berarti itu ya bermakna tasbih. Tapi kalau tidak terpenuhi berarti tasbih nggak terjadi. Hasiba dhonna itu kan fiil yang bisa berarti sebagai tasbih. Asalkan nanti secara siapul kalamnya maka itu terpenuhi rukun-rukunnya itu adalah terpenuhi. Semisal ya nggak terpenuhi, ya tasbih nggak ada. Yang paling penting lagi adalah untuk menyamakan satu dengan yang lain, lihat dulu wajah syabahnya kira-kira apa. Kalau nggak ketemu wajah syabahnya ya jangan dipaksakan untuk disamakan. Jadi untuk menyamakan wajah syabah harus diperhatikan. Wajah syabahnya apa? Saya mau menyamakan ini dengan ini. Oh, saya tahu kalau orang seperti ini kayak seperti ini dalam segi ininya. Apa ini wajah syabah? Ini merupakan bagian daripada ilmu bayan. Nah, ini bagian daripada ilmu bayan. Karena ilmu bayan bahwa bahasan pokoknya nanti kan berkaitan dengan ilmu ma. Kemudian ilmu tasbih, kemudian majas dan juga kinayah. Wa idza ra'aitahum hasibtahum lulu'an mansura. Sekarang coba sebutkan daripada rukun-rukun tasbih yang 4 itu. Coba diperinci. Rukun tasbih kan sudah kita tahu. Coba diperinci, monggo. Izin Ustaz, Ya, monggo. musyabbahnya itu eh, dibuang atau gimana ya Ustaz? Ya, sebenarnya musabbahnya ini kan tidak secara lengkap ya. Hum ini Iya, tidak. kembali ini kan domir yang marji domirnya nanti kepada lafadz itu musabbahnya kan di situ kan. Cuma ini Iya, kan berarti potongan ya, ini potongan. Jadi musabbahnya kesimpan ya. Sebenarnya hum itu kembali kepada musabbah itu. iya. Oke. Kemudian musyabbah bihnya itu adalah lu'lu'an. Lu'lu'an mansuron ini ya. Iya. Kalau ada tasbihnya itu berarti hasiba itu ya Ustaz. Oke. Kemudian Kemudian wajah syabahnya itu mansuronnya itu Ustaz. Ada lah. Ah, ini Betul nggak Ustaz? itu lu'lu'an mansuron itu satu kesatuan itu musabbah Oh, B-nya. siap, Ustaz, ya. Oh iya siap. Berarti wajah syabahnya itu apa ya Ustaz? Matahari apa masalah seorang bidadari disamakan seperti halnya mutiara yang yang apa tadi? Yang mansuron. Berarti nanti wajah sabanya dalam segi apa? Mungkin dalam segi sama-sama mengkilau, sama-sama. Jadi nggak harus disebut ya. Wajah sahabat itu nggak mesti disebut, Oh, iya iya. nggak mesti disebut. Yang penting ada wajah sahabatnya gitu. Malah yang disebut itu kurang baik. Contoh di Al-Quran kayak gini. Yang dikatakan dengan baliw yang sangat-sangat keren, tasbih itu ketika tidak disebutin. Tapi meskipun tidak disebutin tetap ada. Ini. Wa idza khudifat adatu tasbih wa wajhu ketika ada tasbih dan wajah syabih itu dibuang, maka dikatakan dengan tasbih yang balu ini yang paling keren. Wa ja'alna laila libasa. Al-Qur'an ini kan. Wa ja'alna laila libasa. Ini wajah syabihnya mana? Apa lah?
Waja'alna al-laila libasa. Anda beri padaku. Hmm. Berarti Musyabahnya itu kan berarti ini lail musabbahnya itu. mana? Lail. Musabbah B-nya? Ya. Musyabah bihnya libas. Libas. Berarti yang dibuang apa? Yang dibuang berarti ada tasbih dengan wajah syabah kan? Nggak disebutin maksudnya. Iya. Lah, ini yang baliw. Tasbihan baliwan. Ini yang luar biasa. Yang saya maksud itu di atas wajah syabah itu yang penting ada. Meskipun tidak disebut. Yang penting ada gitu. Kalau yang tadi kan di atas Zaidun kal asadi fis syaja'ah. Itu kan disebutin orang kan langsung tahu kan. Oh, Zaidun kal asadi fis syaja'ah. Zaid seperti halnya singa dalam segi fis syaja'ah disebutin. Itu kan kesannya kan biasa kan ya. Karena sudah diketahui Zaidun kal asadi fis syaja'ah sudah ketemu sudah diketahui. Tapi ketika tidak disebutin itu kan lebih balik lebih menantang. Zaidun kal asadi. Ini pasti yang mendengarkan pasti kan bertanya-tanya, "Dah kok bisa? Kok bisa?" Ini kan lebih baliw, lebih menantang. Sehingga orang itu bisa berpikir, kira-kira ini dalam hal apa ya? Kok, kok manusia itu kok disamakan dengan hewan? Itu kan merangsang, itu kan bisa memicu terhadap untuk merangsang kepada yang membaca. Hingga dia mau berpikir. Itu yang lebih baliw daripada langsung disebutin fish saja arti dalam segi keberaniannya. Malah yang di sini loh, hah? Anu ya, saya gian. Saya dong, saya ngohi gitu. Waja'ala laila Allah menyamakan malam libasan terhadap sebuah pakaian. Berarti nanti ini wajah sahabatnya siapa apa? Sama-sama fisatri dalam menutupi. Kalau libas menutupi badan. Tapi kalau lail menutupi apa maksudnya ini ya? Dalam segi menutupi apa? Menyelimuti apa? Kalau ini berarti fi aksami tasbih. Ini sudah macam-macam nah nanti ya. Ada tasbih ini, tasbih itu dan yang lain. Oke, berkaitan dengan tasbih, gimana? Ahi Afif, gimana? Bingungnya dalam segi apa? Kalau ada yang bingung, Berarti cukup, cukup. cukup. Ya. Coba kalau yang oke. Ntar. Oke, seperti itu. Gimana, Ukti? Insya Allah paham Ustaz. Paham. Jadi harus gitulah ya. Jadi yang secara normalnya empat itu aturan awal disebutin semuanya dulu. Tapi yang paling inti itu ada.
kadang ada yang tidak disebutin wajah syabahnya. Tapi wajah syabahnya ada, cuma nggak disebutin saja. Seperti halnya waja'alna laila libasa. Ini sudah menyamakan lail sebagai libas. Wajah syabahnya ada, cuma nggak disebutin. Sehingga ini dikatakan tasbihan baliwan. Begitulah untuk menyamakan satu dengan yang lain, harus memenuhi 4 rukun itu. Secara standarnya ya harus 4, harus ada tasbihnya, harus ada wajah syabah, kemudian ada musyabbah B, musyabbahnya, kemudian ya ada tasbihnya, ada 4 itu. Kemudian yang terpenting lagi untuk menyamakan satu dengan yang lain, maka lihat dulu kira-kira punya sisi kesamaan apa enggak. Kalau nggak punya sisi kesamaan ya nggak usah dipaksa, nggak bisa. Nggak bisa dipaksakan mendatangkan sebuah adat tasbih, kemudian tanpa adanya sebuah persamaan antara satu dengan yang lain, padahal jauh ya. Ini nggak bisa. Contoh misalnya apa? Zaidun, kalau tadi kan Zaidun kal asad, ya Zaidun kal asad. Semisal ya, misal Zaidun kal al Zaidun seperti apa? Yang kal hadid, seperti halnya besi. Dalam segi apa nanti persamaannya? Wajah sabahnya. Zaidun kal bilat seperti hanya lantai. Kalau ada wajah sabahnya, kalau mungkin memungkinkan, nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak ada sama sekali, mau dilihat dalam segi apanya, nggak ada, ya nggak bisa, gitu. Afiliator terkeren, Abdul Jalil. Oke, Ustaz Abdul Jalil. Gimana? Aman ya? Putih, ada pertanyaan? Cukup Ustaz. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan untuk pembagian daripada adat ini, tasbih ini kita lanjutkan insya Allah besok malam kalau nggak ada kuliah. Kalau ada kuliah kita pending untuk malam berikutnya. Oke, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah.